Wa rabi'u qira'atul Fatihati au badaliha liman lam yahfadha fardan kanat as-salatu au naflan. Arabi'u adapun rukun yang keempat qiraatul Fatihati ialah membaca Fatihah au badaliha atau gantinya Fatihah liman bagi orang lam yahfad yang tidak hafal siapa manha terhadap Fatihah. Fardon ialah salat fardu kanat ada as-salatu apa salat naflan atau salat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatan. Wa bismillahirrahmanirrahim adapun lafal bismillahirrahmanirrahim ayatun ialah termasuk ayat minha dari Fatihah kamilatan halai sempurna. Wa man asqata minal Fatihati harfan aw tasydidin aw abdala harfan minha biharfin lam tasihha qiraatuhu wala salatuhu in ta'ammada wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraati. Wa man dan barang siapa asqata yang menggugurkan siapa man minal Fatihati dari bacaan Fatihah harfan akan satu huruf au tasydidatan atau tasydid au abdala atau mengganti siapa man harfan akan suatu huruf minha dari hurufnya Fatihah biharfin dengan suatu huruf yang lain ya lam tasihha juga tidak asa qiraatuhu apa bacaannya man wala sholatuhu konsekuensinya kalau bacaan Fatihahnya tidak sah sholatuhu sholatnya man juga tidak sah. Itu inta amada jika sengaja siapa man. Wa illa jika tidak sengaja wajib maka wajib alaihi bagi man i'adatul qiraati apa mengulang bacaannya. Wa yajibu dan wajib tertibuha apa merunut mentertib Fatihah bi ayyaqra dengan gambaran membaca siapa man ayataha akan ayat-ayatnya Fatihah ala nazmiha atas urutannya Fatihah al-ma'rufi yang sudah kita ketahui, yaitu sebagaimana di dalam Al-Quran itu kan sudah nazmuha itu urutannya sudah tertata, itu sudah berurutan, jadi jangan dibolak-balik. Wa yajibu dan wajib aidan hale juga muwalatuha apa kontinuitasnya membaca Fatihah bi ayyasila dengan gambaran bersambung ba'du kalimatiha apa sebagian kalimatnya Fatihah bi ba'din dengan kalimat yang lain min ghairi faslin tanpa adanya pemisah illa bi qadri tanaffusi kecuali sekedar seukuran tanafus bernafas. Fa in tahallala dzikra baina muwalatiha qata'aha illa ayyata'allaqa dzikra bimaslahati sholati kata'minil ma'mumi fi asna'i fatihatihi di qiraati imamihi fa innahu la yaqta'ul muwalata. Rukun yang keempat adalah membaca Fatihah. Kalau ada orang yang tidak bisa membaca Fatihah, tidak hafal membaca Fatihah, maka boleh mengganti dari bacaan Fatihahnya. Diganti dengan apa? Itu nanti di belakang ada penjelasannya. Baik itu sholatnya berupa sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lafal bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam bagian ayat surat Fatihah. Berarti harus dibaca juga. Tidak boleh langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak seperti itu, tapi dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya itu ke belakang. Kalau ada orang yang sengaja menggugurkan atau membuang
hurufnya Fatihah atau tasydidnya Fatihah atau mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain, maka Fatihahnya tidak sah, konsekuensinya sholatnya juga tidak sah. Tapi jika tidak sengaja, berarti lupa atau gimana, tidak batal, tapi harus diulang bacaan Fatihahnya. Membaca Fatihah itu juga wajib dirunut, tidak boleh dibolak-balik. Urutannya surat Fatihah sesuai dengan urutan yang sudah kita ketahui bersama di dalam Al-Quran. Selain membacanya itu harus dirunut, juga membacanya harus muwalah. Maksudnya muwalah itu continue, terus menerus. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim lah. Itu tidak ada jeda yang lama. Tidak ada jeda yang lama sekali. Tidak. Tapi kalau jeda hanya sekedar tanafus saja, seukuran bernafas. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak apa-apa. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Nyantai masih. Lama sekali. Alhamdulillah. Kalau seperti itu tidak sah itu bacaan Fatihahnya. Berarti kalau tidak sah harus dibaca lagi dari awal. Dan juga antara bacaan Fatihah dari ayat 1 ke ayat berikutnya itu tidak boleh diselingi dengan bacaan-bacaan yang lain. Tidak boleh diselingi dengan zikir-zikir yang lain. Yang boleh diselingi itu cuma bacaan amin. Ketika kita membaca Fatihah, di pertengahan kita membaca Fatihah, ternyata si imam sudah selesai bacaan Fatihahnya dan harus mengucapkan amin, maka si makmum boleh diputus Fatihahnya dengan membaca amin bersama imam. Ketika selesai membaca amin bersama imam, kemudian si makmum melanjutkan bacaan Fatihahnya, tidak perlu mengulang dari depan lagi. Contohnya seperti apa? Andai kata kita bermakmum, Allahu Akbar, si imam sudah waladhdallin, kita sampai redaksi ihdinas siratal mustaqim, si imam sudah waladhdallin, maka kita tidak apa-apa mengucapkan amin. Ketika selesai mengucapkan amin, maka kita membaca ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Tidak perlu mengulang lagi dari awal, dari Bismillahirrahmanirrahim di awal. Tidak perlu seperti itu. Kalau cuma diselingi dengan bacaan amin yang bersamaan dengan imam. Wa man jahilal fatihata wa ta'azzarat alaihi li'adami muallimin mathalan wa ahsana ghairaha minal qur'ani wajaba alaihi sab'u ayatin mutawaliyatin iwadan anil fatihati au muftakiratin. Waman dan barang siapa jahila yang tidak tahu, fa innahu la yaqtul muwalata. Sudah tadi itu. Oh, belum diartikan ya, langsung dijelaskan ya. Oh iya, sorry. Penjelasannya sudah, artikannya belum ya. Fa in takhallala, jika menyelingi siapa musolli adzikra akan zikir baina muwalatiha, antara kontinuitasnya bacaan Fatihah, qata'a maka memutus siapa musolli akan bacaan Fatihahnya, illa terkecuali ayyata'allaqa berhubungan adzikru apa suatu zikir
bimaslahatis sholati terhadap kemaslahatan sholat. Kata minil makmumi seperti aminnya makmum fi asna'i fatihati di pertengahan bacaan fatihahnya makmum itu liqiraati imamihi karena mengikuti bacaannya imam. Fa innahu sesungguhnya hal tersebut la yaqta'u ialah tidak memutus apa hal tersebut al-muwalata kepada muwalat. Itu tidak disebut dengan memutus muwalat. Sudah tadi penjelasannya. Waman dan barang siapa jahila yang tidak tahu siapa man al-fatihata, tidak tahu maksudnya tidak bisa baca Fatihah, wa ta'adzarat dan udzur, wa ta'adzarat dan menjadi udzur apa Fatihah alaihi bagiman li'adami muallimin karena tidak adanya guru, masalan umpamanya, wahsana dan pintar siapa man itu ghairaha akan selain Fatihah minal Qur'ani dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, wajib maka wajib alaihi bagiman sab'u ayatin apa 7 ayat mutawaliyatin yang mutawaliyah terus menerus berurutan, iwadan hal sebagai ganti anil fatihati dari Fatihah, au mutafarriqatin atau ayatnya itu terpisah. Sebagian baca di surat Al-Baqarah bagian depan, sebagiannya lagi Al-Baqarah bagian tengah, bagiannya lagi Al-Baqarah bagian belakang. Itu kalau memang itu bisanya ya tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin diurut. Faina jazanil Qur'ani atabidikrin badalan anha bihaitsu la yanqusu an hurufiha. Faina jaza jika tidak mampu siapa man anil Qur'ani dari membaca Al-Qur'an atau maka mendatangkan siapa man, mendatangkan ini maksudnya membaca siapa man bidzikrin dengan suatu zikir badalan hale sebagai ganti anha dari bacaan Fatihah. Bihaitsu dengan gambaran layang kusu tidak kurang apa zikir itu an hurufiha dari huruf-hurufnya Fatihah. Fa'ilam yuhsin jika tidak bisa, tidak pintar siapa man Qur'anan akan Qur'an, wala zikron dan juga tidak bisa zikir, bacaan Qur'an tidak bisa, zikir tidak bisa, ya waqafa maka diam siapa man qadral fatihati seukuran Fatihah, diam saja berdiri. Wa fi ba'din nusahi wa qira dan ialah di sebagian redaksi yang lain, redaksi matan yang lain, manuskrip yang lain, wa qiraatul fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Jadi redaksi yang lain bukan wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, bukan itu. Tapi redaksi yang lain, redaksi matan yang lain berbunyi wa qiraatul fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Ya intinya sama. Jika ada orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa membaca, dia itu udzur untuk, atau dia itu tidak ada orang yang bisa mengajarinya membaca Fatihah, maksudnya maaf ya. Kalau ada orang yang tidak tahu baca Fatihah, tidak ada orang yang bisa mengajarinya membaca Fatihah, tapi dia itu bisa membaca surat Al-Quran, ayat Al-Quran yang lain, maka dia boleh mendatangkan ayat Al-Quran yang lain sebanyak 7 ayat juga. Ayatnya itu boleh yang berturut-turut ataupun
ayatnya itu yang tidak berturut-turut, sama-sama boleh. Jika dia tidak bisa membaca Al-Quran bagaimana? Maka boleh diganti dengan zikir yang lain. Dengan catatan zikirnya itu jumlah hurufnya tidak kurang dari hurufnya Fatihah. Sekarang bagaimana? Baca Fatihah tidak bisa, Al-Quran tidak bisa, zikir juga tidak bisa. Ini berarti sangat parah ini. Bagaimana? Silahkan tetap wajib tetap sholat. Bagaimana caranya? Sudah diam aja, berdiri tegak. Allahu Akbar, tegak aja berdiri. Seukuran lamanya membaca Fatihah. Kalau seumpamanya baca Fatihah itu 1 menit, ya dia itu berdiri tegak selama 1 menit. Dari saking pentingnya sholat ya. Allah, sampai seperti ini. Dan tidak susah ternyata. Tidak bisa baca Fatihah, ya baca ayat yang lain. Ya tidak bisa diganti dengan zikir yang lain. Bisa diganti dengan zikir subhanallah, 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 subhanallah. Atau diganti dengan alhamdulillah, 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 atau yang lain. Tidak bisa juga, tidak bisa. Saya tidak bisa semuanya. Bagaimana saya? Kenapa kamu kok tidak sholat? Saya tidak bisa baca Fatihah. Tidak apa-apa, tidak usah baca Fatihah. Baca yang lain aja, baca ayat yang lain. Saya juga tidak bisa baca surat-surat yang lain, ayat Al-Quran. Tidak apa-apa, sebisanya. Ya baca subhanallah, alhamdulillah. Saya yang mau baca itu, lidah sudah tidak bisa nyambung. Oh, gimana? Ya sudah. Kamu yang penting sholat, tapi berdiri ya. Sebagaimana praktik sholat, kamu tetap berdiri, tidak usah baca apa-apa, tegak sudah, diam aja. Gampang sebenarnya. Jadi di dalam Islam itu memang tidak pernah memberatkan kepada umatnya. Sangat toleransi, sangat memudahkan umatnya. Wal khamisu ar-ruku'u wa aqallu fardihi liqa'imin qadirin ala ruku'i. Cukup ya, cukup dulu teman-teman. Besok lagi saya harus ngajar di tempat lain. Semoga manfaat. Semoga kita bisa istiqomah terus belajar. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.